Pemirsa, 3 warga, 2 diantaranya pasangan suami istri hilang di jalur pendakian Sendang Suroloyo, Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sejak 3 hari lalu. Ketiganya tersesat setelah terpisah dari rombongan usai menjalani ritual di Sendang Suroloyo. Tim gabungan dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah diterjunkan ke lokasi hilangnya 3 orang warga di Gunung Ungaran. Setelah diberikan pengarahan oleh ketua tim, petugas penyelamat bergegas menuju lokasi hilangnya ketiga warga di jalur pendakian Sendang Suroloyo, Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Ketiga warga yang hilang adalah Roni, 40 tahun, dan istrinya Mindiana, 37 tahun, serta Seto, 50 tahun, yang tersesat setelah terpisah dari 3 rekannya yang berhasil selamat menuju permukiman warga. Diduga rombongan tersebut tersesat usai melakukan ritual di Sendang Suroloyo pada 4 Agustus, Rabu malam lalu. Anak dari pasutri yang hilang menuturkan jika orang tuanya ikut dalam rombongan untuk melakukan ziarah. Pokoknya setahu saya kan mau ke sini, ke Suroloyo gitu, berangkat sekitar maghrib, habis itu kira-kira ke perkiraan pagi udah pulang, ternyata siang hari di puncak tersesat udah 5 jam gitu Pak. Oh gitu, itu sempat ngabari Mbak ya? Iya, tapi bentar soalnya HP-nya keburu mati. Menurut Koordinator Tim Pencarian Agus Purnomo, rombongan tersebut terpisah menjadi 3 kelompok dan mendaki di jalur ilegal atau bukan trek yang seharusnya. 3 orang ini selamat, 3 orang posisinya tersesat di hutan. Dan 3 orang yang selamat ini terpisah menjadi 2 kelompok lagi. Ini mereka tidak melalui jalur pendakian yang semestinya legal. Mereka terobos lewat tengah hutan. Mereka juga tidak dibekali dengan logistik yang memadai. Hingga siang tadi tim belum menemukan rombongan yang tersesat karena medan yang cukup sulit. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Keributan mewarnai penangkapan DPO pelaku pengeroyokan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku melarikan diri usai menganiaya seorang pemuda akibat cemburu terhadap korban yang kerap berhubungan dengan kekasihnya. Personil polisi dari Unit Resmo Polsek Makassar mendatangi rumah terduga pelaku pengeroyokan menggunakan parang di Jalan Monginsidi, Kecamatan Makassar. Terduga pelaku ditangkap setelah melarikan diri selama 3 bulan. Penangkapan diwarnai keributan karena dihalangi oleh kedua orang tua pelaku. Davi, usia 18 tahun, nekat menganiaya korban menggunakan parang akibat cemburu terhadap korban yang sering mengajak keluar pacar pelaku. Ini Iki komandan, cicit pacarku bersumber najak kayu. Gitu. Iya, najak di Pinte, najak di Nobel. Saat menganiaya korban, pelaku ditemani 3 rekannya. Adapun inisial pelaku yang kami amankan ini ada 2 orang, berinisial D dan berinisial A. Sementara pelaku berinisial D ini kami amankan di rumahnya di Jalan Monginsidi atau di salah satu wilayah dalam wilayah hukum Polsek Makassar. Terkait kasus ini, polisi telah menangkap 2 orang dan memburu 1 pelaku lainnya. Dari Makassar, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang mainan menggagalkan aksi begal sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berkat keberanian pedagang tersebut, pelaku begal berhasil diringkus warga. Dua pembegal motor ini berhasil diringkus warga setelah gagal melaksanakan aksinya di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pembegal ini sebelumnya beraksi memepet korbannya, seorang ibu, sambil mengacungkan celurit. Teriakan minta tolong korban, kemudian mengundang datangnya warga. Di saat pembegal melarikan diri bersama sepeda motor korban, seorang pedagang mainan yang melihat peristiwa tersebut memberanikan diri menabrak para pelaku dengan sepedanya hingga mereka jatuh ke selokan air.
Para pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan dihakimi massa hingga babak belur. Terus ibu langsung teriak gitu, iya, ramai. Tolong. Terus pergi dia naik motor, jatuh di sana nabrak tukang totet-totet. Pedagang mainan yang berani ini merelakan sepeda satu-satunya untuk berjualan rusak demi menolong korban begal. Saat ini kasus pembegalan motor sudah ditangani Polsek Tambelang bersama Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap belasan pemuda yang diduga menerbangkan balon udara hingga meledak di Ponorogo, Jawa Timur. Ledakan balon udara dan petasan menyebabkan 4 rumah dan 1 sekolah rusak. Polisi menangkap 12 pemuda, salah satunya di bawah umur yang diduga menerbangkan balon udara hingga meledak di Ponorogo, Jawa Timur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 2 petasan seberat 5 kg dengan panjang 20 hingga 40 cm. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dan masih meminta keterangan dari terduga pelaku. Kita mengamankan barang bukti yang ada di TKP, yaitu sisa-sisa balon udara tanpa awak tersebut dan beberapa petasan yang sempat tidak meledak. Kemudian juga kita bisa mengamankan petasan yang sudah jadi, yang kita amankan di pekarangan salah satu pelaku yang kita amankan, dan beberapa kelongsong yang belum sempat dijadikan petasan. 12 pemuda diduga menerbangkan balon udara yang diisi dengan petasan di Desa Ngabar, Kecamatan Siman. Balon udara itu meledak di permukiman hingga menghancurkan 4 rumah dan 1 sekolah. Meski dilarang dan berbahaya, pemuda setempat tetap menerbangkan balon udara rakitan tanpa awak dengan alasan menjalankan tradisi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kapal cepat bertabrakan di perairan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara. 2 penumpang tewas dan salah satunya adalah kepala unit sebuah bank yang sedang membawa uang tunai 5 miliar rupiah. Kepala tuh. Proses evakuasi korban kecelakaan 2 kapal cepat di perairan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara berlangsung dramatis. Kapal cepat Habibi yang melaju dari Obi menuju Labuhan bertabrakan dengan kapal cepat Hasikah dari arah sebaliknya. Dari total 21 penumpang dan awak, 1 orang meninggal di lokasi yaitu Bahri Ramdhani, Kepala Unit BRI Kecamatan Obi. 1 orang lainnya, Radit Saputra, meninggal di RSUD Labuha akibat luka parah. Saat berlayar, Kepala Unit BRI sedang membawa uang tunai sebesar 5 miliar rupiah. 3 miliar rupiah telah ditemukan, sementara sisanya masih dicari. Pada saat terjadi tabrakan, speed Hasikah terbalik dan tenggelam. Dalam peristiwa tersebut terjadi korban. Jadi 1 korban yang teridentifikasi sebagai kepala bank di Desa Kawasi meninggal dunia pada saat dievakuasi dari TKP menuju rumah sakit. Sebelum kecelakaan terjadi, kapal cepat Habibi sempat terekam melaju dengan ugal-ugalan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, lurah di Ciledug, Tangerang, Banten diberhentikan dari jabatannya. Ia terbukti melakukan pungutan liar kepada warga yang butuh tanda tangan mengurus surat wasiat. Ada fee-nya ya, Pak? Ya ada. Cuma ada fee-nya. Fee-nya apa? Maksudnya buat apa, Pak, fee-nya? Ya sedikit aja ngasih duit dah. Tadi dia dengar bilangnya 250.000. Iya. Itu buat apaan maksudnya? Ya, nah, setahu saya ini gratis, Pak. Di semua kelurahan. Kecil-kecil masih butuh biaya gitu. Pembicaraan ini terjadi antara Tamrin, Lurah Paninggilan Utara, Tangerang, Banten dengan warga. Ya seikhlasnya aja. Warga diminta uang sebesar Rp250.000 untuk menandatangani surat ahli waris. Pria yang merekam pun mempertanyakan peruntukan biaya ini. Ada nominalnya, ya seikhlasnya aja. Ya udah seikhlasnya. Ada 20.000. Kasih. Kasihan ini, yatim.
Atas kejadian ini, pemerintah Kota Tangerang memberhentikan Tamrin dari jabatannya sebagai Lurah Paninggilingan Utara. Pemberhentian dilakukan karena Tamrin terbukti melakukan pungutan liar terhadap anak yatim. Jadi kemarin saya sudah perintahkan Inspektorat Prisa. Tadi siang saya panggil BKPSDM, yang bersangkutan sudah dipanggil dan kita akan nonjobkan yang bersangkutan ya, karena sudah ada penjelasannya dan lain sebagainya. Kita akan berikan sanksi, sementara untuk diklarifikasi yang bersangkutan akan kita nonaktifkan dulu sebagai lurah. Per hari ini, Pak? Ya, per hari ini. Nanti kan Tamrin, Lurah Paninggilan Utara, telah menjabat selama lebih dari 2 tahun. Sebelumnya, ia juga pernah terbelit kasus disiplin pegawai sehingga harus berurusan dengan BKPSDM. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah jembatan di kota Kaohsiung, Taiwan hancur usai diterjang banjir bandang. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Malam.